Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa bi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Jazakallah khairan Ustadz Arifin atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita merayakan atau menyambut datangnya hari Ramadan bersama-sama, dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak dari Edmonton, dari Vancouver, dari Calgary, juga dari Indonesia ya, yang telah hadir di acara ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan mari kita dengarkan tausiah ya dari Ustadz Arifin pada hari ini. Acara pada hari ini insya Allah thank you Bimo. Ustadz, sebetulnya ada qadarullah yang tilawah tidak berhalangan pada hari ini, juga cadangan. Jadi sekarang cadangan insya Allah nanti depan yang baca insya Allah. Kemudian berikutnya setelah tilawah kita akan melanjutkan dengan materi kajian oleh Ustadz Arifin Jaya Didingrat. Mungkin sekitar 30-40 menit insya Allah. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab. Pada saat melakukan tanya jawabnya insya Allah pada saat tilawahnya, pada saat tausiahnya, yang bertanya bisa dituliskan di chatnya ya, pertanyaannya. Jadi insya Allah nanti disampaikan kalau misalnya ada pertanyaan pada saat Ustadz memberikan tausiah. Jadi kita tunggu sampai selesai saja ya pertanyaannya, sesi pertanyaannya. Jadi dicatat di chat box-nya, atau nanti pada saat sesi pertanyaan bisa angkat tangan langsung ya. Nanti insya Allah kita atur. Insya Allah kita juga ada yang mungkin yang nonton di Facebook atau di YouTube Pendidikan Calgary. Insya Allah kita juga nanti akan monitor pertanyaan-pertanyaan dari YouTube ataupun dari Facebook insya Allah. Alright, demikian ya. Nanti setelah tanya jawab kita minta atau mohon kepada Ustadz Arifin untuk memberikan doa dan juga penutup dari acara ini insya Allah. Dan secara ofisial secara ini selesai, tetapi untuk pengajian Calgary insya Allah, dan juga Edmonton dan Vancouver ditunggu ya, mungkin bisa join untuk ramah tamah. Yang lain juga yang bisa join, insya Allah nanti Bimo nih ada kuis ya untuk yang ada di Kanada ya, kuisnya mengenai secara umum, kemudian juga tentang Kanada, dan juga tentang sedikit dari yang diberikan oleh Ustadz Arifin. Jadi tolong didengarkan ya materi yang disampaikan oleh Ustadz. Nanti ada pertanyaannya untuk yang ikut kuis nanti insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, kita akan mulai. Oke, surat Tahrim ayat 8. Oke, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha anharu yawma la yukhzillahun nabi
Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tilawah, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mungkin para peserta sudah anxious, sudah excited untuk mendengar tausiah dari Ustadz Arifin Jayadiningrat. Silakan Ustadz, tanpa memperpanjang waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Calgary, pengajian Calgary yang di Kanada, yang saya cintai, yang saya hormati, baik yang di Kanada dan sekitarnya, termasuk Amerika mungkin ada yang masuk, ataupun yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala jami'in ni'mati la tuhsa abada. Wa kam min ni'matin an'amta 'alaina qala laka syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qala laka sabruna. Subhanak. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim, habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyyika sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hari ini adalah hari yang di depan kita satu langkah, dua langkah lagi insyaallah Ramadan. Alhamdulillah, balighna Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kita semua memasuki sampai bulan Ramadan dan sampai akhir merasakan nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dengan imat ini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kita disuruh banyak bersyukur, termasuk juga ayat-ayat Al-Quran. Manusia hanya dibagi dua, imma syakir wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Semakin kita bersyukur, semakin nikmat hidup ini. Jadi kalau hidup Anda tertekan karena tidak bersyukur. Jadi poin pertama adalah kita mensyukuri nikmat Allah, dan nikmat yang sering manusia lupakan adalah nikmat iman. Sering manusia lupakan nikmat kesolehan. Tentu kita cita-cita kita untuk menjadi orang soleh, bahkan punya anak namanya soleh atau solehah. Subhanallah. Ponakan saya di Bandung namanya solehah.
Jadi itu harapan, cita-cita. Ketika kita dalam keadaan kesolehan, ketaatan, termasuk kita hadir di sini, di Zoom, pengajian Calgary, kita syukur, ya Allah, alhamdulillah saya bisa ikut pengajian. Itu banyak lupa. Karena semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmat itu. Kita bisa baca Quran, ya Allah, alhamdulillah, saya bisa membaca Al-Quran. Nanti ditambah tuh nikmat itu. Habis sholat kita bisa menitikan air mata, pelan-pelan kita berzikir, ya Allah, alhamdulillah, saya bisa sholat, saya bisa ini, ya Allah. Syukuri nikmat-nikmat itu. Kebanyakan kita nikmat ini doang nih kan. Kalau duit baru bersyukur, wih keren, yes, baru syukur dia. Padahal nikmat yang luar biasa adalah nikmat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mahal sekali nikmat hidayah. Mudah-mudahan rasa syukur ini Allah memberikan sebagaimana janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya sehingga kita ditambah nikmat rahmat Allah ketika bulan suci Ramadan. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin Mas Ivan ini pertama kali apa yang kedua kali? Saya nggak tahu nih kajian Calgary. Calgary pertama, kemarin ini ikut yang Edmonton, Ustaz. Nah, oh Edmonton sebelumnya ya, Yes, dengan Pak Dwi ya. dengan Pak Admiral ya. Dan Pak Iya, sebelumnya di Sabta. Edmonton, kemudian yang sering di Vancouver, nah sekarang di Calgary, alhamdulillah. Dan mungkin di sini juga bergabung kawan-kawan kita yang ada di New York, apalagi di Indonesia. Baik, saya akan menerangkan sedikit, waktunya hanya setengah jam atau 40 menit ya. Berbicara tentang Ramadan. Semua dengan ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, apakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu berbeda sekali. Orang yang tidak punya ilmu hanya pendekatan seremonial formalistik saja. Yang penting saya ibadah, nggak makan, nggak minum. Terawehan ya pertama-tama semangat. Seminggu pertama semangat. Lama-lama udah malas gitu. Kalau di Indonesia mungkin masih enak. Saya nggak tahu kalau di negara yang lainnya. Karena saya juga pernah merasakan baik di Kanada dan Amerika, ya begitulah. Kalau kita tidak mengikat diri kita dengan masjid, tidak mengikat diri kita dengan orang-orang soleh, lama-lama drop. Itu yang harus kita set up di dalam diri kita. Gimana? Ya dengan ilmu, menuntut ilmu. Barulah kita memahami hadis Rasulullah SAW, "Mayuridillah bi khairin yufaqihu fid din wa ilmu bi'alim." Jadi orang itu kalau dicintai oleh Allah, kalau disayang oleh Allah, dan Allah ingin kebaikan pada orang itu, maka orang itu haus akan ilmu agama. Dia belajar lagi, dia belajar lagi, dia belajar lagi, dia belajar lagi, dia belajar lagi. Yufaqihu fid din, maka dia mendalami ilmu agama. Subhanallah. Maka itu yang ada di sini mudah-mudahan bentuk cinta Allah kepada kita sehingga kita gabung dalam Zoom ini. Karena untuk gabung Zoom itu ada aja bisikan, nggak usah, santai aja gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa melawan keinginan-keinginan yang tidak baik, kita terobos. Nah, itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Kok la'allakum tattaqun nyambungnya ke sana? Karena di dalam jiwa kita ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Baik, kita selalu memberikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salat itu bukan hanya di lisan, tetapi dengan hati. Ya Allah, saking cintanya kita kepada Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi gimana? Kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata-kata mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ittiba' sunnah Nabi. Tapi jangan mengklaim kita paling benar, yang lainnya salah. Mengklaim kita paling benar, yang saya bidah, menyalahkan orang lain. Maka itu harapan saya, kalau baca buku, kalau belajar, banyak guru, banyak buku, sehingga kita tidak merasa paling benar versinya ini doang, selain ini adalah salah. Jadi ittiba sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua ittiba sunnah. Kalau tidak ittiba sunnah, tidak ikut sunnah, ya bertentangan dengan Al-Quran hadis. Jadi ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baru kita ngerti bagaimana puasa yang baik, bagaimana sholat yang baik. Karena yang saya takutkan adalah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ada orang 60 tahun dia sholat. 60 tahun sholat. Tetapi sholatnya tidak diterima. Jadi ketika kata-kata ini, sedih kita. Na'udzubillah min zalik.
Loh, kalau 60 tahun dia sholat, berarti umurnya di atas 60 tahun. Paling tidak 80 tahun. Yang kedua, hadis-hadis Nabi juga jelas gitu. Rubba shaimin, kata-kata rubba itu banyak. Rubba shaimin hadza min siyami al-ju' wal atash. Rubba shaimin, banyak yang berpuasa. Hadzu, dia hanya dapat jatahnya istilahnya. Minal ju' wal atas, hanya dapat min siyami al-ju' wal atas. Jatahnya puasanya hanya dapat lapar dan haus. Warabba qamin, dan banyak yang salat malam. Salat. Hadzu min qiyami as-sahr. Hanya capek doang dapatnya. Dia nggak dapat apa-apa, hanya capek. Berarti nol. Berarti kita harus punya ilmu untuk supaya tidak menjadi nol. Padahal ibadah puasa dahsyat, ibadah Ramadan dahsyatnya luar biasa. Pahala salat fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan pahala salat sunnah, pahalanya ya, pahala salat sunnah dilipat gandakan menjadi salat fardu. Pahalanya. Maka itu bagi orang-orang, Pak Ustadz, dulu saya ini ya gitulah, bandel, badung, kagak pernah sholat dulu, sekarang baru sadar ya Allah. Nah, ada kesempatan masih banyaklah sholat sunnah. Ya, jadi kekuatan dahsyatnya Ramadan, Masya Allah. Maka itu kita harus paham bagaimana caranya. Jangan sampai falaysa lillahi hajatun fi an yadha ta'amahu wa syarabahu, na'udzubillah. Dalam hadis Rasulullah, hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala nggak peduli, nggak ngasih apa-apa kepada orang yang berpuasa kecuali lapar sama haus doang yang dapatnya, kira-kira gitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad, yang terakhir ada hadis riwayat Bukhari. Rubbas shaimin, ini hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad yang tadi. Yang sementara yang falaysa lillahi hajah fi an yadha ta'amun, hadis riwayat Bukhari, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Man lam yada' qaul zur wal amal bi wal jahl, itu. Karena dia nggak punya ilmu gimana harus beribadah puasa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Yuk belajar, tentu tidak cukup. Sampai 2 jam, 3 jam tidak cukup. Ada kajian lagi, belajar lagi. Ada ustadz ini di YouTube, kita belajar, ada ustadz ini. Kita belajar dengan banyak sumber. Itulah orang yang bagus. Jangan mengatakan saya ustadznya ini aja lah. Nggak boleh. Harus banyak guru, harus banyak buku, harus banyak. Nah, sehingga kita tidak ada fanatik terhadap pendapat satu warna, respect differences, perbedaan pendapat kita hormati. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat dalam Tarhib Ramadan Shaum. Ini mungkin sebagian sudah pernah mengikuti kajian saya di Radio IMSA ataupun di kajian-kajian yang Sabtu, Ahad, kajian rutin tentang Shaum. Itu adalah menahan al-imsak. Menahan itu sesuatu yang bergerak. Kalau nggak bergerak, nggak butuh ditahan dia. Jadi ketika kutiba alaikumusiyam, memang kita dibutuhkan untuk menahan. Kata-kata perintahnya kutiba. Perintah itu, kalau bahasa Indonesia kutiba itu kata batu nulis. Tulisan yang menjadi satu namanya kitabun. Orang yang menulis katibun. Sementara redaksi perintah sama-sama wajib, yaitu puasa, sholat, haji, zakat, itu perintahnya wajib semua. Kutiba itu maksudnya yang sudah tertulis sebelumnya. Maka sudah diwajibkan sebelumnya. Kenapa? Karena puasa itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW sudah berpuasa. Sampai pun ayat ini sebelum turun, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum turun sudah wajib berpuasa, namanya puasa awal, yaitu puasa Muharram, gitu kan. Jadi yang disebut puasa ini apa? Kenapa gitu? Asyura, puasa Asyura itu hukumnya wajib dulu sebelum turunnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum turunnya ayat ini. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW sudah berpuasa. Kalau orang Betawi bilang, orang Jakarta bilang, dari sononya udah kudu puasa, kira-kira gitu. Memang dari sananya secara, maka disebut dengan kutiba. Beda wajibnya sholat tidak disebut dengan kutiba. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kata-kata dirikan, mendirikan itu butuh sebuah kekuatan. Beda lagi dengan haji. Wa atimul hajja wal umrah. Bentuknya, instruksinya atimu. Sempurnakan, karena kesempurnaan Islam seorang itu di haji.
Beda lagi bentuk instruksi zakat ini yang wajib-wajib. Jadi bukan hanya diwajibkan begitu, bukan kutibat alaikumuz zakah, nggak gitu kan, diwajibkan kalian berzakat seperti kutiba alaikumus syiyam, tidak. Wa atu itu datang, asal akar bahasanya mendatangi. Kenapa ketika kita datang kita memberikan zakat, melihat itu langsung beda dengan langsung kita oke saya transfer, itu beda. Anda Pak Arifin, oke saya salurkan zakat sana ke aksi peduli bangsa untuk menyalurkan mualaf di Mentaya. Oke, bisa betul, sah-sah. Tapi kalau Anda datang sendiri melihat bagaimana orang-orang di sana yang fakir, betapa susahnya, wah itu membangun jiwa. Kenapa bentuknya ata? Walaupun bentuk diterjemahkan diwajibkan, selesai. Nah, bentuk kata-kata kutiba ini memang secara natural, secara alami tubuh kita butuh puasa. Secara saintifik, secara ilmiah memang ini butuh puasa. Saya tidak bicara secara yang bukan kafling, saya itu kafling seorang yang ahli kedokteran, yang ngerti lah, yang lebih tahu. Kalau saya berbicara tentang osyam, itu menahan. Inni nadartu lirrahmani shauma. Kata-kata shaum juga dipakai di dalam ayat Al-Quran surat Maryam. Yaitu ketika bunda, yaitu ibu kandungnya Aisyah bin Maryam, Nabiullah, Rasulullah, yaitu Nabi Isa, dia hamil. Walam yamsasha bashar. Dia belum pernah disentuh oleh laki-laki, tapi dia hamil. Bagaimana cacian makan, difitnah, disakiti, luar biasa. Di sini dia, rasanya mau meledak mengungkapkan, tapi ditahan saum. Yang saya terangkan ini metodenya adalah tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Sehingga kita dalam melihat ayat Al-Quran, ini ayat Al-Quran ini maksudnya apa? Ya, kita lihat dengan ayat-ayat yang lain, oh jadi ngerti. Oh di dalam Al-Quran, kutiba alaikum syiyam, ada lagi dalam ini surah Al-Baqarah, dalam surat Maryam, oh dilihat. Arti menahan sesuatu yang bergerak, dalam hati mau bergerak, ditahan, nggak mau ngomong. Maka Bunda Maryam tidak berbicara. Ini manusia pilihan, sampai di dalam Al-Quran namanya dicantumkan surat Maryam. Keren banget kan ya? Subhanallah. Betapa dahsyatnya keinginan, menahan keinginan itu namanya shaum. Maksudnya gimana? Ternyata filosofi puasa adalah mengikuti keinginan Allah, menahan keinginan kita. Jangan dikonfrontir antara keinginan Allah dengan keinginan kita, tidak. Oh berarti kalau saya mengikuti keinginan Allah, saya abaikan kepentingan saya, kemaslahatan saya. Tidak, salah. Kita mengikuti keinginan Allah, Allah tuh lebih sayang, lebih cinta daripada kita terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah lebih sayang kepada diri kita ini. Lebih sayang kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita. Lebih sayang daripada kita terhadap diri kita sendiri, kita terhadap keluarga kita. Karena Allah maha baik. Dan Allah maha tahu ini yang baik, ini nggak baik. Allah maha tahu. Tapi kadang-kadang kan orang sok, yang benar tuh begini, saya benar tuh begini, saya maunya begini. Saya maunya begini. Akhirnya mengikuti keinginan manusia, padahal di dalamnya ada kerusakan untuk dirinya. Tapi logikanya, oh ini paling benar. Padahal yang maha mengetahui adalah Allah. Jadi ketika kita berpuasa, dalam berpuasa ini sebetulnya itu untuk kepentingan kita. Apabila seorang dokter mengatakan kamu jangan berpuasa karena sakit, maka dilarang berpuasa dalam Islam. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian sakit, aw 'ala safar, atau dalam keadaan safar, di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, makan aja sekarang, nanti ganti dengan hari yang lain. Allah maha baik, maha sayang, lebih sayang daripada diri kita. Maka ketika kita memahami, oh puasa itu menahan apa yang kita inginkan. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Di dalam surah Al-Imran memang manusia dihiasi, diperindah dengan apa? Dengan nafsu syahwat. Dengan keinginan-keinginan. Baik kepada perempuan, yang laki-laki perempuan, yang perempuan kepada laki-laki, kita pada harta, pada semua. Ini gambaran. Maka di dalam diri kita beda dengan yang di dalam diri para malaikat.
Para malaikat tidak punya nafsu syahwat, tidak punya keinginan-keinginan itu. Dia lurus semua. Maka di dalam diri kita ada dua jiwa, jiwa fujur yang mengajak kemaksiatan dan jiwa takwa. Jiwa takwa inilah yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Jiwa fujur dalam diri kita yang mengajak kemaksiatan. Nah, ketika kita berpuasa menahan, menekan apa? Fujur yang ada di dalam diri kita. Tahu dari mana Ustaz? Dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berbicara matahari, berbicara bulan, berbicara siang, berbicara malam, berbicara langit, berbicara bumi, ini konkret semua jelas. Nampak kita bisa lihat. Tiba-tiba berbicara wa nafs, bicara nafs, bicara jiwa kita yang Allah ciptakan. Di dalamnya ada fujuraha wa taqwaha, ada fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung bagi yang membersihkan. Membersihkan berarti fujur ini kotor, dibersihin. Waqad khaba man dassaha. Siapa man dassaha? Orang yang mengotorinya. Berarti takwa yang bersih kalah. Dari sini kita lihat sifat daripada fujur, jiwa fujur itu agresif, ofensif. Maka karena dia agresif, ofensif, kita tahan. Lihat redaksi hadis Rasulullah SAW. Kullu amali bin Adam yudha'af al-hasan bi'ashran thaliha ila 700 dha'f. Saking baiknya Allah. Kadang-kadang ya Allah, sebetulnya orang yang masuk neraka itu terlalu banget loh. Kenapa? Karena Allah maha baik. Kok bisa? Karena lihat hadisnya. Orang yang berbuat baik satu kali kebaikan, dilipat kali gandakan menjadi 10. Allah. Kalau orang berbuat buruk, atu ya atu. Berbuat satu, dosa atu. Berbuat baik satu, dilipat gandakan menjadi 10. Ila 700 dha'f. Sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Tapi jangan pelit. Udah. Ayo sedekah berapa? $1. Sama dengan 700. Pelit banget nih. Kan kalian 700. Udah saya sedekah berapa? 1.000 aja. Kan sama dengan 700.000. Biasanya orang-orang yang pelit ini hidupnya susah. Jadi kalau Anda susah, lihat Anda pelit apa kagak gitu. Dan tidak jaminan orang kaya itu nggak pelit. Biasanya semakin banyak duit, semakin pelit. Dari mana? Quran. Oh ya iya. Soal Ma'arij. Maka itu hati-hati bapak-bapak ibu yang duitnya lebih nih, hati-hati introspeksi apakah Anda pelit apa enggak. Quran. Idza massal khairu manu'an. Karena kalau orang duitnya banyak banget, mungkin bukan 1 miliar, 2 miliar, mungkin ratusan miliar. Rumahnya keren, sedekahnya dipirit, orang Betawi bilang itu dipirit. Gitu. Kecenderungan. Lihat barangnya. Jadi kalau kita perhatikan, di dalam diri kita ada unsur fujur, ada unsur takwa. Yang ngajak kebaikan adalah takwa, yang ngajak kemaksiatan adalah fujur. Ini begini terus. Keinginan-keinginan kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang puasa, barang siapa yang berbuat baik itu dilipat kali gandakan menjadi 10, kemudian bahkan jadi 700. Tetapi realitanya orang banyak masuk neraka. Padahal orang-orang ini dosanya dihitung 1. Yang 1 berbuat baik dihitung 10. Sampai 700 kali lipat. Wa qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana azbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa itu milik aku yang langsung memberikannya. Berarti ini menunjukkan puasa itu dahsyat. Maka para ulama mengatakan salah satu amalan yang dahsyat dan saking dahsyatnya pahalanya, saking dahsyatnya para malaikat pun tidak tahu. Karena para malaikat hanya tahu kelipatannya 700. Ini bisa lebih daripada 700.
Apa itu puasa? Hadisnya jelas. Hadis qudsi, hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Dan kalau mana ada pahala yang dilipat kali gandakan kalau Ramadan? Nggak ada dalilnya tuh. Mana? Saya nggak temu. Kemarin saya dapat pertanyaan gitu. Pasti yang nanya juga kagak buka hadis gitu kan. Pasti. Kadang-kadang Anda tuh dengar pengajian, kemudian dapat doktrin, nggak ada dalilnya tuh. Nggak pernah ketemu tuh. Telan. Ditelan, dan debat di masjid. Nggak ada tuh dalilnya, saya nggak ketemu tuh. Padahal nyentuh buka hadis juga kagak. Kenapa? Dia copy paste langsung dari gunalan. Please, Anda jangan sombong dengan ilmu sedikit tapi merasa seakan-akan udah paling menguasai. Ini banyak sekali sekarang. Baik, kembali lagi tadi. Kenapa Allah mengatakan kecuali puasa? Itu milik aku dan aku yang memberikan pahalanya. Kenapa? Karena hambaku yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena hambaku meninggalkan syahwatnya, keinginan-keinginannya, meninggalkan makannya hanya karena aku, kata Allah. Maka itu adalah urusan aku. Subhanallah. Ini minuman, jus. Ini makanan. Oh ya, ada apa tuh? Singkong. Di sini makanan singkong kita, singkong rebus sama ubi ungu. Kita lihat nih, masya Allah. Makan hukumnya apa? Sekarang mubah, ente makan oke. Ada ubi ungu. Ubi ungu. Ada singkong rebus gitu. Hukumnya apa dalam hukum Islam di singkong rebus nih? Hukumnya gitu kan, Anda boleh makan enggak? Namanya mubah. Tapi makanan ini menjadi wajib ketika Anda seandainya melakukan, na'udzubillah, mogok makan, hampir mati. Gitu. Harus makan, kalau enggak mati. Wala tulqu anfusakum ila tahluka. Bisa menjadi wajib. Kalau enggak Anda bahaya. Minum juga begitu. Ini ada jus gitu kan. Wah, Anda sakit harus minum jus ini gitu kan. Masya Allah. Artinya apa? Tadi mubah, tapi kalau sakit harus minum itu sehingga sembuh, hukum menjadi wajib. Jadi hukum itu bisa. Nah, bayangkan yang mubah itu dilarang, kutiba alaikumusiyam. Sementara itu mubah, bayangkan. Saya tidak bicara yang haram. Berarti keinginan kita sampai hal yang mubah pun harus ditekan kalau itu bertentangan dengan keinginan Allah. Pahamilah itu. Saya ulang lagi, ini sensitif. As-saum, as-siyam artinya menahan keinginan-keinginan kita. Walaupun status dasarnya adalah mubah, bisa menjadi haram karena bertentangan dengan Allah. Karena kutiba alaikumusiyam. Saya tidak bicara ghibah, ngomongin orang, nipu, bohong. Saya nggak bahas, itu jelas haram. Yang mubah aja jadi haram. Yang ibadah, mohon maaf, hubungan suami istri ibadah. Bahkan bisa menjadi wajib karena suami dan istri punya kewajiban kepada pasangannya. Kalau Anda tidak melakukan itu, nah sekarang jadi haram. Karena kutiba alaikumusiyam. Begitu kita memahami, oh berarti puasa adalah menjalankan semua keinginan Allah dan menekan keinginan kita selama keinginan kita itu bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Oh, berarti lembaran hidup dari lahir sampai kita wafat adalah menjalankan dan memperjuangkan semua keinginan Allah. Karena hidup adalah mencari ridho Allah. Pegang itu filsafat hidup itu. Itulah orang bertakwa. Itu hadis yang lain, kita lihat hadis yang lain. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-shaum fa innahu li. Hadis qudsi. Semua amalan manusia milik dia kecuali puasa itu milik aku wa ana ajzubi. Hadisnya beda. Sama-sama hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis sahih semuanya hadis sahih. Tapi teksnya itu beda. Bedanya apa? Semua amal manusia tadi yang pertama kali dilipat gandakan 1 menjadi 10 bahkan sampai 700 kecuali puasa. Sesungguhnya itu milik aku dan aku yang memberikan pahalanya. Hadis yang lain, sesemua amal manusia yaitu Bani Adam, anak keturunan Adam adalah milik dia kecuali puasa itu milik aku. Masya Allah. Dan aku yang memberikan pahalanya. Kata-kata yang milik aku, kenapa? Oke, lihat ini, saya akan terangkan tangan saya dengan gerakan. Contohnya, fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wala takfurun.
Jadi, gitu ya. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat kamu. Ini bukan puisi cinta. Ingatlah aku, maka aku ingat kamu. Kalau kalian bersyukur, nanti aku akan tambah. Jadi begini. Jadi kalau kita melakukan ini, Allah pun melakukan yang lebih dari itu. Lanjut yang lain. Jadi ini gambaran. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, Allah ngebalas kebaikan itu kepada kita. Keren. Jadi pasti dibalas dengan kebaikan yang lebih dari itu. Anda sedekah, taruhlah $50. Lihat lembaran hidup Anda. Pasti dibayar oleh Allah lebih daripada $50. Yang harus Anda sakit bisa mengeluarkan $500, bahkan $1.000, diprotek gara-gara sedekah itu. Yang harusnya Anda rezeki Anda biasa-biasa saja akan diberikan lebih daripada itu. Banyak sekali. Itu skenario Allah. Itu janji Allah. Allah itu maha baik. Kita aja kalau orang, kemarin saya dikirimin ini loh. Besok saya kirimin. Kita kan berarti, kamu baik. Enggak enak, masa enggak. Ya, itu aja manusia gimana yang maha baik. Oke, lanjut. Berarti gini kan tektok. Gitu. Nah sekarang, hamba Allah. Lihat kacamatanya. Melihat segala sesuatu itu milik Allah. Ini milik Allah. Maka aku taat. Tubuhku milik Allah. Makanan semua milik Allah. Langit dan bumi serta sisinya milik Allah. Maka aku taat. Karena yang punya, yang mengatur. Lihat tangan saya, yang punya, yang mengatur. Maka sifat mengatur hanyalah dimiliki oleh yang punya. Pegang itu. Ente gak punya, kagak bisa ngatur. Ini HP saya. Kalau si X, Arifin pinjam HP. Oke, pinjam. Dia nggak bisa ngatur-ngatur gambar monyet, taruh gambar monyet di sini. Nggak bisa. Orang itu gambar saya diganti gambar monyet, ganti. Ini kan punya saya, terserah saya, bukan terserah kamu. Kira-kira gitu. Nggak mungkin Anda ngatur-ngatur yang bukan milik Anda. Anda minjem laptop, laptop di otak-atik. Minjem ngetik-ngetik aja udah, tapi jangan di otak-atik semua. Itu milik yang punya. Anda jadi tamu, nggak mungkin Anda ngatur rumah. Wah, rumah diatur gini. Itu yang ngatur adalah yang punya. Maka lihat, yang mengatur adalah yang punya. Tidak punya, yang kalau nggak punya ya nggak bisa mengatur. Jadi hak mengatur dimiliki oleh yang punya. Itu yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kacamata orang yang bertakwa ini semua milik Allah. Nanti ketika Ramadan, di dalam diri saya merasakan namanya lapar. Di depan saya ada singkong. Ini anak singkong nih kita makan. Kalau Bang Irfan kan makannya keju mulu. Kita makan singkong. Singkong sama ubi ungu. Masya Allah. Nggak boleh. Kenapa? Saya puasa. Walaupun ada ingin rasa lapar, ingin makan. Saya dahaga, mau minum. Nggak boleh. Kenapa? Karena di depan saya ada minuman dan ini milik Allah. Jadi filosofinya bukan tidak makan, tidak minum. Filosofinya tubuh saya milik Allah. Makanan saya milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Maka saya tidak makan dan minum. Maka kalau Anda mau dapat la'allakum tattaqun, pakailah kacamata takwa. Kacamata takwa ini semua milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Orang sholat pasti beriman. Nggak mungkin orang kafir sholat. Orang puasa pasti beriman. Orang panggilannya, hai orang beriman. Ayo. Gitu. Tapi ada orang sholat, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Subhanallah. Apalagi yang di Jawa Timur sana. Satu nafas. Saya dapat videonya kan. Anda semua pasti dapat videonya. Allah Akbar. Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Allah Akbar. 7 menit. 23 rakaat. Kenapa? Karena dia pikir waktu milik dia. Dia yang mengatur. Salat milik aku yang ngatur. Waktu milik aku yang mengatur. Padahal milik Allah. Orang salat cepat-cepat dia pikir waktu milik dia. Milik Allah. Nanti ini di Indonesia kan siang nih. Di Calgary masih sore atau malam nih. Saya nggak tahu.
Sana siang ya, Mas Irfan? Sore sebetulnya, 6.52. Sore. Oh iya, sore. Di sini pagi, di sini sore. Masih. Karena saya kemarin baru online ke Helsinki, Finlandia. Jadi apa pikiran saya di Finlandia gitu, beda 4 jam masalahnya gitu. Baik. Nah, di Calgary masih sore gitu. Sore hari Sabtu lah. Hari Sabtu ya? Oh, di sini udah hari Minggu gitu kan. Subhanallah. Baik. Ini nih berbicara apa hidup ya Bapak-Bapak. Bicara takwa, bicara orang yang sholat cepat, dia merasa dia itu milik dia. Sholat milik dia, waktu milik dia. Coba Anda pikirkan, seandainya nanti yang di Indonesia siang hari sholat zuhur, nanti yang di Kanada sholat maghrib gitu kan, nanti depan kita nih. Ini berandai-andai, jangan marah masanya. Habis sholat zuhur ente mati. Kira-kira gitu, berandai-andai. Allah ngabisin waktu itu udah selesai. Ente yang di Kanada habis maghrib ente mati. Kira-kira sholat zuhurnya gimana? Wih, pasti pelan-pelan dong. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nangis deh. Zikirnya nggak subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Tumben ente. Lama banget. Mati coy, habis mati. Kan gitu kira-kira gitu. Ente pelan-pelan karena mati. Orang itu sholatnya cepet-cepet. Rasa punya saya. Sholat seakan-akan milik aku. Sholat itu milik Allah. Waktu milik Allah, semua langit dan bumi. Maka yang dilihat, dinilai itu Allah yang menilai kita. Bukan manusia. Maka itu banyak orang yang beriman tidak bertakwa. Saya tanya, orang yang show off pamer, inilah aku, inilah saya. Kacamatanya emang milik saya, milik Allah. Tapi tidak merasakan itu milik Allah, milik saya. Dia show off. Show off ilmunya, show off titelnya, show off kecantikannya, kegagahannya, show off jreng. Wah. Nah, ini menunjukkan tidak merasakan ini milik Allah. Maka masuk di sini. Ketika orang itu merasa ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, maka Allah mengatakan orang yang berpuasa adalah milik aku. Lihat TikToknya tadi yang saya kasih gambaran tangan. TikTok, gitu. TikTok. Jadi kalau Anda melihat Allah, Allah melihat Anda. Sama TikTokannya gini nih. Rasulullah SAW kan ditanya doa ada yang nggak dikabul. Doa dikabul semua. Semua dikabul ya Rasul, semua dikabul. Satu, ente dikasih apa yang ente minta. Yang kedua, kalau ente nggak dikasih apa yang ente minta, dikasih yang lebih baik daripada apa yang diminta. Tapi yang lain, ente minta A dikasih Z, yang lebih baik daripada A. Atau Anda minta A dikasih Z, yaitu ditutup musibah yang mana nilainya lebih daripada A. Berarti dapat dong dikabul. Iya. Yang ketiga, dijadikan tabungan akhirat. Jadi semua doa dikabul, kata Nabi. Para sahabat, kalau gitu banyak-banyak doanya. Allah ngasih lebih banyak. Kalau Anda banyak-banyak doa, Allah ngasih lebih banyak, kira-kira gitu. Ini kalau kita cara berpikir ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah, maka katakan amalnya adalah milik aku. Aku yang ngasih spesial. Entah 700, entah 1000, entah 2000, entah 10.000, dilipat kali gandakan itu terserah Allah. Tadi dilipat kali gandakan dari 10 menjadi 700, kecuali puasa itu milik aku. Karena hambaku melakukan itu semua karena aku, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginannya, meninggalkan makan minumnya, meninggalkan semua itu karena aku. Karena cara melihatnya orang bertakwa adalah semua milik Allah dan aku melakukan ini karena Allah. Karena Allah yang punya maka dia mengatur. Itulah takwa. Outcomes yang harus kita kejar. La'allakum tattaqun. Dari situ itu baru step 1. Step 2-nya adalah buah daripada kerangka berpikir ini milik Allah adalah cinta. Ini yang dahsyat. Kalau Anda sudah cinta, apapun Anda kerjakan untuk dekat dengan yang dicintai. Seakan-akan nih kalau nggak ada urusan manusia, aku mau seperti dalam tanda kutip, malaikat ibadah sholat. Tapi kan kita tidak seperti itu, kita manusia. Maka itu ibadah kita jauh lebih berat daripada para malaikat. Tidak ada malaikat disuruh sujud kepada manusia. Tidak ada. Kenapa? Karena para malaikat ini ibadah hanya individual vertikal. Tidak ada nafsu, syahwat, tidak ada fujur. Dia jiwa takwa terus. Kerjakan, siap-siap kerjakan. Kalau kita kadang-kala ada nafsu gini, ada begini, ada.
Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak-Bapak Ibu, kita punya kewajiban individual vertikal, kesalahan individual vertikal, dan kesalahan sosial horizontal kita. Kita punya kesalahan sosial horizontal, ini yang harus kita bangun kesalahan ini. Di dalam Islam, bagaimana kita mau melakukan hal yang baik kalau hanya individual vertikal? Kalau hanya ibadah individual, ibadah gini saja. Halo, Anda nggak mikirin orang, ente harusnya nggak hidup. Kok gitu? Loh, kalau seperti itu sudah ada makhluk lain yang melakukan hal itu. Siapa itu? Itu para malaikat. Dan kita bukan malaikat. Maka ketika kita membangun kesalahan individual vertikal, juga membangun kesalahan sosial horizontal. Maka orang bertakwa, ketika dicinta Allah, apapun yang disuruh oleh Allah dilakukan. Allah ingin senang sekali dengan hamba-hambanya yang membaca Quran, dibaca Quran. Ditinggalkan yang nggak penting, ditinggalkan. Halo, kan saya ikuti keinginan Allah. Terus keinginan saya maunya ke sana, saya mau jalan-jalan, saya mau santai-santai, saya mau ngopi-ngopi. Apa yang diinginkan oleh Allah adalah untuk kepentingan kita. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi penolong kita ketika Anda di dalam kubur, dalam kegelapan, dia akan memberikan cahaya. Ketika Anda di dalam kubur, dalam kesendirian, dia akan menemani. Ketika Anda dalam kubur, dalam hempitan, dia akan melapangkan amalan kita. Maka itu menolong kita. Puasa pun begitu menolong kita. Saya maunya makan, nggak makan. Duh, kok ngikut keinginan Allah nggak enak banget ya. Kalau saya mau makan malah nggak boleh. Halo, itu justru untuk kepentingan Anda. Di dunia Anda mendapatkan kesehatan, di akhirat Anda mendapatkan syafaat. Puasa dan Al-Quran akan berbicara. Puasa berbicara, Al-Quran berbicara. Ya Allah, hambamu ini ya Allah. Gara-gara aku dia nggak makan, nggak minum. Dia tahan gara-gara aku. Kasih syafaat buat aku dan aku berikan fasyafi'ani fi. Kasih syafaat untuknya melalui puasa. Al-Quran ngomong, ya Allah, dia gara-gara aku, dia baca Al-Quran. Ngantuk-ngantuk. Ngantuk. Saya ngantuk, bertahan dibaca Quran. Gara-gara aku, dia selalu membaca Al-Quran. Selalu baca. Ya Allah, kasih syafaat. Jadi Al-Quran berbicara, puasa berbicara. Maka ketika kita ini milik Allah, akhir kita mengejar-kejar cinta Allah. Gimana caranya? Baca Al-Quran rajin. Ibadah rajin. Dan kesalahan sosial horizontal. Ada perintah Allah yang beratnya luar biasa. Iya. Kalau Anda sudah diperintahkan puasa, oke, puasa. Nggak makan, nggak minum, selesai. Kelar, gitu kan. Subhanallah. Zakat, Anda udah punya duit 2%, oke. Haji, Anda udah berangkat. Haji, apa lagi? Sholat, udah. Tapi ada perintah, menurut hemat saya ini subjektif banget. Menurut hemat saya, ini perintah yang beratnya luar biasa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataka Allah dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Redaksinya gini. Kejarlah kehidupan akhirat. Kejar. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Jadi orang Islam itu bukan berarti dunia ditinggalin, dia miskin, susah, pakaian compang-camping, ya namanya juga di penjara. Kenapa? Ada hadisnya, dunia adalah penjaranya orang beriman, terus surganya orang-orang kafir. Ada hadisnya yang salah paham deh hadis itu. Hadis itu benar, dia pemahaman yang salah. Oh iya, pemahaman yang salah kenapa? Karena dia pikir, ini ada hadisnya nih, ini ada hadisnya nih. Ya, maka baca dong hadisnya. Subhanallah, iya, tapi itu maksudnya perbandingan dunia dan akhirat. Oke, saya tidak akan bahas hadis itu. Ketika Anda lihat, subhanallah, redaksi Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar kehidupan akhirat itu kejar. Waduh, kejar. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Lanjut perintah yang sangat dahsyatnya luar biasa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hei, Anda berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Ini maka itu saya tuh, wah kalau megang ayat ini bikin susah nggak ya? Kira-kira ada nggak perintah yang kita bikin susah? Jadi kesalahan tuh berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allahu Akbar. Kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Allah nggak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Berarti kalau saya nolong orang nggak ada berhentinya. Wih, berat banget. Allah setiap detik, bukan dari setiap detik lagi, setiap saat selalu berbuat baik. Ngasih nafas. Terus saya harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada saya. Wih, berat banget.
Nah kita berbuat baik aja udah dipirit malas. Maka orang yang bertakwa di ihsan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ibadahnya tuh ihsan. Redaksi-redaksi di dalam ayat suci Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dahsyatnya luar biasa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum. Ini redaksi ini surat 51, ayat 15, ayat 16, ayat 17. Surat Az-Zariyat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang di dalam surga, di mana di situ ada mata air. Dia menikmati surga, betul-betul dinikmati yang namanya surga itu, Masya Allah. Yang terjadi apa? Kanu min qabli dzalika muhsinin, dulunya mereka. Berarti di dunia ini karakteristik orang bertakwa. Dulunya mereka ihsan. Sini anak kasih. Ini dibantu lagi orang, ini susah dibantu, Selalu ngebantu orang aja. Nggak pakai perhitungan. Kenapa nggak Loh, Allah itu memberikan saya kebaikan dan saya harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat kepada saya. Maka orang bertakwa itu kagak ada matinya, orang Betawi bilang. Terus kita kasih. Di kadangkala ngumpulin duit untuk masjid, untuk apa kegiatan pengajian, untuk kadangkala dipirit gitu. Ini ada orang susah, anak yatim. Ngasih sih, tapi mirip istilahnya dipirit tuh. Nah, la'allakum tattaqun, karakteristik orang bertakwa karena semua milik Allah. Keren banget kasih. Dia selalu berinfak. Jadi kesalahan individual vertikal tidak cukup, dia hanya kesalahan sosial, dia juga harus memperhatikan kesalahan sosial horizontal. Maka lihat redaksi hadis Rasulullah SAW. Batin orang itu dijaga. Hati kita dijaga, maka kita menjaga hati orang lain. Oh iya. Lihat hadisnya. Semua amal manusia milik dia kecuali puasa milik aku. Dan aku yang memberikan pahala. Benar Rasulullah mengingatkan, as-shaum junnatun. Puasa adalah protektor. Dia perisai. Kalau orang dulu kan pakai perisai. Perang tuh pakai perisai. Wah, ini pedang, perisai. Kalau ada apa-apa sini. Ini protektor. Dia pelindung. Pelindung dari apa? Dari syahwat kita, dari nafsu kita, dari keinginan yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bertentangan dengan Allah. Ya kalau nggak bertentangan mah lain lagi gitu kan. Dari sini kita lihat, ya Allah. Lanjutkan hadisnya. Wala fala yarfus, wala yasrah. Maksudnya wala yaskhab, wala yajhal. Wala yarfus itu, rafas itu enggak boleh yang berkaitan dengan nafsu seks. Oke, dia tidak berhubungan intim, tapi kadang-kala di WA, di grup, kadang-kala WA-nya itu macam-macam, gitu kan? Ya ngerti namanya. Share yang kagak baik. Gambar wanita ataupun perempuan yang gimana. Kemudian video-video yang kagak benar, di-share. Ini apa nih? Kadang-kala foto-foto yang kagak benar, di-share juga. Astagfirullahaladzim. Ini merusak puasa. Kenapa? Puasa kita tuh harus kita jaga dari ar-rafas. Ini share nggak benar. Delete. Ini share kagak benar. Delete. Jangan langsung di hehehe. Pakai ketawa hahaha. Nggak boleh. Iya, haram. Iya. Karena di dalam Islam itu Anda jangan sampai membenarkan yang tidak benar. Akan mendapatkan dosanya sama. Stiker yang gak bagus, buanglah. Anda ini puasa ini. Kenapa Ustaz? Kadang-kala stiker itu yang bagus-bagus, oke lah. Baiklah, gambarnya orang naik sepeda. Baik. Lagi. Nggak nyangka loh, ternyata gambarnya buah nangka stikernya. Tapi ketika bohong, gambarnya yang hanya diganti K. Gitu kan. Bohong, hanya diganti K. Ini gambar apa nih? Astagfirullah. Maka itu orang bertakwa itu, dia harus menahan keinginan-keinginannya. Yang berbau-bau seks itu ditahan. Yang lanjut. Wala yaskhab. Ngomong pun nggak boleh intonasi tinggi. Ngomong aja, nggak boleh. Walaupun ngomong itu benar. Nah, udah sholat belum? Belum. Udah sholat belum? Belum. Kau gas gitu. Itu nggak boleh gitu kan. Bayangkan orang ngomong intonasi tinggi aja nggak boleh. Berarti apa? Ketika ini mengajak kita untuk ngomong keras, kita tahan. Jangan sampai ngomong kagak benar. Disinilah orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan keinginannya. Rasanya mau meluapkan, ditahan. Ingat yang tadi saya ceritakan, kisahnya Bunda Maryam, sampai namanya adalah ditulis di dalam Al-Quran, surat Maryam. Betapa dia sakit hati, dicaci maki.
mau meledak, ditahan, itulah puasa, menahan keinginan. Nanti insya Allah pada sore hari waktu Indonesia bagian Barat kita akan kupas lagi, lebih dalam lagi, yaitu kaitannya dengan tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat Al-Quran tentang takwa. Jadi ketika kita lihat, hajar juga nih, ditahan. Maka itu kata-kata wala yashab dalam hadis, kemudian wala yajhal, nggak boleh ngamuk, nggak boleh ngambek, nggak boleh baper, nggak boleh ngambekan gitu. Kalau bahasa kita. Jadi orang puasa nggak boleh ngambekan, nggak boleh. Keren banget nggak sih puasanya? Nah kalau kita setahu saya sih, yang penting nggak boleh marah. Kejar Anda, ridho Allah, cinta Allah. Dihina orang udah biarin sabar lah. Udah ya Allah. Kalau ada orang ngajakin berantem, syata mau maki-maki ataupun ngajakin berkelahi, katakan Allah ini shaim, Allah aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa ya Allah. Hati kita ya Allah aku sedang berpuasa ini. Jangan sampai remnya blong kalau kita. Ini kita tahan, maka orang berpuasa itu kita bagaimana menahan keinginan kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kan kesalahan sosial semua tadi. Ya kan? Nggak boleh maki-maki, marah-marah, nggak boleh. Kalau ada orang ngajakin berantem, Anda sabar saja dulu. Udah sabar. Jangan sampai kita luapkan, apa lu ngajakin berantem, lu jual gue beli. Kalau orang Betawi bilang, lu ngajakin berantem, aneh takut, aneh nggak takut. Nah, maka itu kita dalam menyambut bulan Ramadan itu adalah ibadah jiwa. Ibadah jiwa itu kita tahan yang ada di dalam diri kita, keinginan kita. Menahan itu namanya as-shaum. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, yuk kita kejar cinta Allah. Kalau Anda berbuat ihsan, hanya Allah yang kita kejar. Kita berbuat baik kepada yang mencintai kita, yang menghormati kita. Kadang-kala di dalamnya ada unsur saya berbuat baik karena saya mendapatkan kenikmatan pujian. Tapi Anda berbuat baik kepada yang mencaci maki Anda, yang menghina Anda, yang memfitnah Anda, yang mengkhianati Anda. Itu top. Kenapa? Ketahuan Anda betul melakukan itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Subhanallah, itulah orang bertakwa. Dia mengejar cinta Allah. Maka sebetulnya orang bertakwa betul-betul cinta dikejar. Coba lihat nanti bacaan Quran kita, sedikit atau banyak. Kadang-kala malas banget, berarti cinta Anda belum. Kalau Anda benar-benar cinta, kejar dengan membaca Al-Quran. Kalau betul-benar cinta, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah badiahnya. Minimal satu hari Anda 12 rakaat, nggak boleh lepas 12 rakaat. Saya harus dapat 12 rakaat karena janji dapat istana di surga. Begitu. Itulah gambaran orang-orang yang betul-betul mencintai Allah. Saya rasa ini sebagai mukadimah, kita akan tanya jawab. Silakan saja. Saya serahkan kepada Mas Irfan sebagai host, sebagai moderator. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz Arifin. Wa iya. Ya, terima kasih atas tausiahnya. Terutama yang diingatkan tadi yang pertama kali ya. Jadi mengenai nikmat. Ya, jadi nikmat bahwasanya kita semua berkumpul sekarang bersama mendengarkan tausiah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, itulah nikmat yang paling utama ya, karena nikmat yang akan abadi, insya Allah membawa keringanan kita di akhirat nanti dalam perjalanan kita. Kemudian terima kasih juga diingatkan tadi ya, jadi mengenai orang-orang yang beriman ya, atau di ayat mengenai puasa dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, ya orang yang beriman. Jadi kita kalau menjawab perintah berpuasa berarti kita juga beriman insya Allah ya. Dan orang yang beriman di ayat yang lain walazina amanu asyaddu ya. Jadi yang paling beriman orang yang sangat kuat cintanya kepada Allah, dan barusan Ustaz juga memberikan contoh-contoh. Alhamdulillah. Terima kasih atas tausiahnya. Sementara ini ada 2 yang sudah angkat tangan ya. Kemudian coba dicek. Oke. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak akan bisa bertanya, bisa langsung mengangkat tangannya, nanti diberikan waktunya, atau ditulis di chat box ini juga, insya Allah. Yang pertama, mungkin Mbak Linda tadi sudah angkat tangannya, silakan. Assalamualaikum. Saya mau tanya nih Ustadz, kan semua ibadah yang kita lakukan itu untuk kita, kecuali puasa adalah untukku, gitu kan? Sebenarnya apa esensi kenapa Allah minta puasa untukku gitu loh? Cuman kores saja, pengen tahu aja. Milikku ya, milikku maksudnya aku ini kalau
memberatkan Allah untukmu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berzakat itu kan kita kembali ya, insya Allah kita kembali berapa puluh kali ke kita gitu loh. Kalau kita sholat sama ma'ruf nahi munkar, mencegah gitu. Nah kalau kita puasa itu apa yang kita dapatkan? Ya selain kesehatan lah, misalkan ya kita jadi sehat gitu kan. Terus mungkin kita bisa melihat penderitaan orang yang kelaparan. Apakah ada lain di balik itu? Ketiga, sorry nih, kalau kita puasa, boleh nggak kita berniat 1 bulan di awal puasa? Ya Allah, saya mau berpuasa, insya Allah di bulan Ramadan. Tapi day to day-nya kita juga, kalau kita kadang-kadang kita lupa nih, apalagi ibu-ibu masak bla bla bla, akhirnya lupa udah imsak, kita belum berniat gitu. Bisa nggak kalau kita di awal 1 bulan? Terima kasih, Ustaz. Baik, saya dengan Pak Evan langsung apa gimana? Bisa langsung, Ustaz. Baik, pertama tadi saya sudah menggambarkan jawabannya pakai tangan lagi. Tadi saya gambarin begini, Ibu. Maka saya ulang-ulang gitu. Karena hadis tadi saya lihat dalam beberapa referensi pertanyaannya jawabannya berbeda-beda. Nah, saya mudahkan, kalau kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Kalau kita bersyukur, Allah nambahin. Jadi apa yang dilakukan oleh kita akan dibalas oleh Allah. Kita berbuat baik, Allah balas baik. Nah kalau hamba Allah selalu melihat ini semua milik Allah, milik Allah, milik Allah yang membuahkan, ini harus ikuti aturan Allah. Karena sang pemilik adalah sang pengatur. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka hidup, lembaran hidup kita menjalani hidup adalah menjalani keinginan-keinginan Allah. Mempertahankan dan memperjuangkan semua keinginan Allah. Karena semua milik Allah. Itu puasa. Paradigmanya, kacamatanya semua milik Allah. So kalau dia punya, maka aku taat tunduk kepada yang punya. Karena yang punya yang mengatur, termasuk waktu saya, cara makan saya, cara minum saya, cara berpakaian saya, cara jalan saya, cara bertutur kata saya. Saya tidak boleh bertutur kata dengan intonasi yang tinggi. Yang tadi saya jelaskan. Maka kerangka berpikir ini Allah melihat hambaku dia berpuasa karena cara melihatnya semua milik aku, milik Allah. Maka dia adalah milik aku, amalannya milik aku. Itulah. Ini udah saya jelasin tadi. Oke. Ini ada rekamannya kan nanti bisa diulang. Yang kedua tadi, lupa saya benar. Yang kedua pertanyaannya, puasa itu dapat apaan? Allahu Akbar. Kalau zakat kan katanya balik, duitnya balik, kita zakat dapat balik gitu kan. Ya, karena orang yang bersedekah mengeluarkan harta, Allah akan membalas 2, dunia dapat, akhirat dapat. Salat kan jelas Pak Ustaz, tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa yang dikatakan tentang salat sama dikatakan dengan puasa sama. Karena puasa yang benar itu membuahkan takwa. Takwa yang benar membuahkan tadi tanah anil fahsya wal munkar, membuahkan dia selalu bersedekah. Tahu dari mana? Ini yang disebut dengan performance standarnya orang bertakwa. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 177. Dilihat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Itu gambaran orang bertakwa. Dapat apa? Dapat itu. Di antaranya ada dapat apa lagi? Ketakwaan itu dasar, semua ketakwaan akan mendapatkan surga, jelas sekali. Uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan buat orang-orang bertakwa. Al-Imran 133, 134, 135, 136. Al-Imran surat ketiga. Dapat emang apa? Dia selalu produktif. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia selalu berinfak. Kenapa cara mau dalam keadaan lapang, mau dalam keadaan sempit, ada duit, nggak ada duit, dia selalu berusaha untuk infak. Gitu. Kenapa? Karena kacamata ini semua milik Allah. Itu baru satu kacamata. Ada kacamata yang lain saya belum bahas ini. Dapat apa lagi? Banyak redaksi. Surat Al-Imran surat 51 ayat 15, 12 sampai 23. Surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atan. Yang tadi saya sudah jelaskan. Dia orang selalu berihsan, dia selalu salat malam, dia selalu, dan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Selain beristighfar, salat individual vertikal, dia selalu salat malam, wa bil asharihum yastaghfirun, dia selalu beristighfar, tapi dia juga selalu berinfak, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum.
Banyak sekali ya. Jadi apa yang dibuahkan oleh sholat dapat juga di dalam berpuasa. Karena puasa itu pembentukan rasa kebersamaan dengan Allah, rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih dahsyat kalau rasa cinta ini kita ungkapkan dengan cara membaca Al-Quran, yang terjadi adalah hati Anda bercahaya. Karena hati itu berkarat. Nanti Bapak Ibu bawa klik hati yang berkarat seperti apa. Bagaimana obat hati berkarat? Hadis diterangkan. Oh, ternyata membaca Al-Quran. Paradigma yang kedua saya lengkap aja biar cepat, yaitu tentang akhirat, dan itu belum saya terangkan hal itu. Baik, yang lain silakan. Ada lagi satu pertanyaan terakhir, apa ya tadi? Niat tadi, niatnya. Niat puasa. Oh, niat. Anda boleh, ya Allah, dalam 1 bulan ini saya niat setiap hari berpuasa untuk bulan Ramadan, niat. Boleh diniatkan. Allah tuh maha baik banget. Jadi ketika Anda kelupaan, kalau nggak lupa sih nggak ada masalah, ya Allah besok pagi saya akan puasa Ramadan. Kalau lupa, ya Allah maha baik, dari awal Anda sudah niat-niat itu di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Tapi kalau Anda lafazkan baik-baik, bukan bid'ah. Oh bid'ah, saya tidak pernah mengatakan bid'ah. Oh bertentangan sunnah karena Rasulullah tidak makan hal itu. Dia mengekspresikan dosanya di mana gitu. Saya itu besok diungkapkan, hanya diungkapkan. Karena kalau orang terlalu saklek dan rigid, sehingga sangat-sangat merasa paling benar, yang lain salah gitu kan. Ya, Anda di dalam hati untuk 1 bulan, ya Allah 1 bulan. Nah, nanti ini Ibu kan di Indonesia, mungkin saya nggak tahu yang bertanya tadi di Indonesia atau di Kanada atau di Amerika. Ketika kita wudhu ini, nanti saya tahu ini buat sholat zuhur. Nah mungkin kita nggak sholat asar, enggak lah, sore masih sore. Sholat maghrib enggak, masih maghrib. Sholat zuhur. Sudah mati itu saya mau sholat zuhur. Udah ketahuan tuh, walaupun tidak diekspresikan. Karena niat itu di dalam hati. Jadi memang idealnya setiap malam kita niatkan. Tapi apabila terlupakan, Allah maha baik. Baik banget. Lebih baik daripada kita. Jangan memandang Allah dengan manajemen manusia. Manajemen manusia berbeda. Ya, next. Ustadz, ini ada pertanyaan di chat box ya. Pertanyaannya dari Pak Gondowaloyo, ya, mungkin dari Jakarta atau dari Indonesia ini. Ya, pertanyaannya adalah HP, maksudnya mungkin mobile phone ya. Mobile phone berdampak meningkatkan ibadah kita, mungkin karena kita bisa menonton atau mengikuti ceramah-ceramah ya. Tetapi juga bisa mengurangi bahkan membatalkan puasa. Ya, jadi kalau seperti yang mungkin tadi Ustadz sampaikan ya, yang kalau melihat gambar-gambar yang atau bahkan mengurangi ibadah puasa atau men-zero out puasa, nullify. Kalau malah jadi gosip. Bagaimana dengan senagura gosip di WA group, kadang-kadang lupa kebelasan. Jadi mungkin gimana mungkin ada cara memanfaatkan HP ini, tidak mungkin karena memang ada 2 sisi gitu Pak Ustadz. Di bulan puasa ini bagaimana kira-kira? Menurut Ustaz. Out of the box ya, cara melihat saya perspektifnya berbeda. Ya memang. Orang yang berpuasa di dalam kamar sendirian, berzikir membaca Al-Quran, damai. Beda kalau orang keluar rumah, naik mobil, dia nyari nafkah. Di Jakarta macetnya luar biasa, mulai emosi, gitu kan. Naik motor, motor. Belum lagi ngelihat, mohon maaf, kadang-kala wanita pakaiannya, you can see, orang bilang, wah, dan seterusnya. Jangan berpikir, enakan di rumah daripada di luar. Sementara Anda harus mencari nafkah buat istri dan anak. Keluar konsekuensinya mata ditantang, hati semua tantang. Ibarat orang jago, pendekar gitu kan, tapi tidak masuk medan perang, kira gitu. Dia di dalam pendekar tapi di dalam kamar. Maka kira-kira menurut Bapak pahalanya banyakan mana? Saya dalam keadaan santai, ibadah zikir, tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang, marah-marah, maki-maki, dan seterusnya. Kita kenal juga enggak, ternyata dia salah alamat, berandai-andai. Harusnya dimaki-maki tetangga yang lain, salah alamat, masuk rumah kita, banting-banting, kita emosi. Akhirnya kita sabar, ya Allah, astagfirullah. Akhirnya dia malu sendiri, dia keluar. Nah, sementara yang satu tidak pernah ditantang seperti dia baca Quran saja. Gitu. Dia nggak ada tamu, nggak ada ini. Kira-kira pahalanya banyak kali mana? Orang ikut ujian kelas 1 untuk dinaikkan kelas 2. Ujian kelas 2 dinaikkan kelas 3. Ujian kelas 3 SD dinaikkan kelas 4.
sampai tamat SD. Tamat SD masuk ujian lagi SMP terus dan seterusnya. Ujian untuk dinaikkan. Maka ketika kita, saya nggak mau megang HP sama sekali selama 1 bulan, oke, nggak ada masalah, aman. Kalau kita nggak mungkin, pekerjaan kita ada di sini, ya kan? Banyaklah, mau nggak mau kita buka. Ketika kita buka, kadang-kala banyak tantangan. Nah, tantangan ini yang tadinya ngajak maksiat, ngajak dosa, harus jadikan pahala. Begitu caranya. Ada yang gosip yang nggak benar, udah delete, astagfirullahaladzim. Dapat. Kalau kita mau pahala lebih dahsyat lagi, ingetin, nggak boleh kayak gitu, kita lagi puasa. Konsekuensinya dibenci orang, emang. Kesalahan sosial mengajak kebaikan dan mencegah perbuatan buruk itu dibenci orang. Ayo ngaji, soalim ente. Ngaji soalim kira-kira. Ya kan, ada aja ngomongan kagak bener, tahu gitu saya. Ayo, ini belum bisa ngaji, sini saya ajarin. Sok banget, mentang-mentang bisa ngaji. Wah, Anda aja. Karena kita ngajak bener aja kagak bener. Dibenci orang, wah biasa. Pak Ustaz, tau gitu, saya nggak bisa ngomong, biarin aja deh, baper gitu kan. Konsekuensi ngajak kebaikan begitu. Saya jauh ke Mentawai, wah sampai di sana apa disambut, wah diancam, mau dibunuh, dibacok, mau dipanah dan sesah, biarin aja. Ngajak kebaikan memang begitu konsekuensi. Nah berarti pahalanya mana, bayakan mana? Ya tadi dinaikkan, pahalanya lebih banyak daripada Anda. Nah sekarang kita di WA ada aja, tiba-tiba ada orang menghina kita, memfitnah kita. 2 nih, ente mendapat surga atau neraka. Sabar, oke sabar, ingetin. Tapi hinaan tadi di-upgrade kualitas Anda di mata Allah. Pertama, dosa Anda digugurkan. Anda difitnah, disakiti, dihina sehina-hinanya, dikhianati, dijelek-jelekin, digibahin. Berarti Anda dicintai Allah. Oh iya, karena pahala orang itu habis. Dan dosa Anda juga habis. Pahala orang itu habis dan dosa Anda habis. Itu kan berarti kita naik, dosa kita habis, dihabiskan oleh Allah, berarti naik di mata Allah. Jadi ketika ada benturan-benturan, bukan berarti kita langsung, yang penting saya close. Karena ini komunikasi kita. Kalau TV oke lah, masih kita mau, TV saya nggak nonton TV saya, oke lah masih. Tapi ketika berinteraksi di grup, ada kajian apa? Kajian kita juga butuh informasi. Kadang-kala di grup itu ada yang share-share kayak gini. Kita tinggal dapat pahala. Jadi kita naik mobil, sekarang nyari nafkah, apalagi di Eropa, di Kanada, di Amerika kan musim panas pula. Musim panas. Puyang gitu kan. Allahu Akbar. Nah itu dapat pahala kita. Astagfirullahaladzim. Allah tak mencatat. Subhanallah. Maka itu ketika kita menahan sesuatu yang bergerak itu pahala. Nah, kalau nggak ada gerakannya biasa aja. Ada orang satu, 2 orang, dia dua-duanya batuk-batuk, masuk ke dokter. Ini yang dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa, ini agak-agak susah gampang. Kata dokter, Anda batuk-batuk? Iya dok. Langsung ditanya dokter, ente perokok nggak? Saya anti rokok, bau rokoknya bencinya luar biasa. Kira-kira disuruh jangan merokok nggak? Kagak butuh. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada kecenderungan untuk merokok. Yang satu lagi, kamu perokok? Saya ahlul hazza berokok gitu. Ini yang para perokok taubatan nasuha, please sebelum datang ajal, please berhentilah Anda dari rokok sebelum datang ajal, please gitu kan. Enggak ketahuan sih dosa jadi kalau ketahuan orang pada baik semua. Akhirnya dokter mengatakan jangan merokok, itu menahan keinginan. Jadi menahan keinginan ini, itu dapat pahala dia berhasil gitu kan. Jadi itulah ujian di WA. Bisa menjadi di HP ini bisa menjadi banyak pahalanya, bisa menjadi dosa. Tapi yang dosa harus di-switch menjadi pahala. Keren banget, itu orang cerdas. Next. Kalau heran Ustaz. Jadi mungkin memang segala sesuatu yang ada di dunia ini memang ada potensinya seperti itu ya, 2. Wadahainahum najdain ya, selalu ada 2. Tapi mungkin juga kita juga jangan terlalu membuka diri terhadap yang hal-hal yang negatif ya. Kalau misalnya kita sedang dalam jalur yang positif, ada sedikit yang negatif, nggak masalah, kita mungkin menahan diri. Alright, ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini Ustadz Afwan, saya mau bertanya, bagaimana hukum puasa seseorang? Siang harinya puasa dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi malamnya melakukan sebuah kemaksiatan seperti gosip, fitnah, ghibah. Apakah puasa orang tersebut pahalanya hilang atau bagaimana Ustaz? Syukran. Pahala hilang atau tidak saya tidak tahu, tapi dari hadis-hadis Rasulullah SAW
itu dia tidak dapat apa-apa. Oh iya, karena puasa itu proses menuju la'allakum tattaqun. Lah ternyata takwanya tidak ada. Suami istri ketika puasa diem aja. Kenapa Mas diem aja? Kenapa ayah diem ya? Kenapa papahnya? Seorang istri nanya suaminya, diem. Kenapa Kang? Kenapa udah gitu? Tergantung sukunya. Kenapa Bang? Diem. Tapi ketika maghrib tak, sini kamu. Dia marah. Tadi saya lagi puasa. Wih, jadi dia maki-maki nunggu beduk orang, nunggu maghrib. Ini apa ini? Tapi kan batal. Kalau sekarang malam kagak batal. Allah beranda tidak. Tahu dari mana? Dari hadis. Man lam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahl laisa lillahi hajatun fi an yada ta'amu wasyarabah. Hadis Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, tidak meninggalkan perilaku bohong, marah-marah, maka Allah enggak peduli. Dia meninggalkan makan dan minumnya, enggak dapat apa-apa dia. Tapi kan siang, Ustaz. Kalau malam, keren banget sih. Itu namanya justifikasi setan namanya. Nah sekarang lihat, sama aja. Kita ini dibentuk supaya kita bertakwa. HP ini dicas supaya dapat baterai. Nah baru dicas, dicolok, habis dicopot. Nggak dapat baterainya juga. Masih lowbat, berarti ada yang salah. Kita ini disuruh puasa agar bertakwa. Memang takwanya ada expirednya. Takwa saya cuma sampai maghrib. Habis itu kita luapkan amarah dan emosi dan nafsu syahwat saya. Tidak. Maka itu orang bertakwa sesungguhnya mengasah rasa cinta kepada Allah. Maka tutur katanya pun diatur. Perilakunya diatur. Filosofi puasa adalah dia sadar ini milik Allah. Sampai pun cara hidupnya, cara tutur katanya diatur, nggak boleh intonasi tinggi. Makan aja diatur. Ada orang setelah beduk tertek tunggu Allah azan maghrib sampai haram. Tahu dari mana? Orang yang punya takwa dia makan cukup. Kenapa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih. Nah, berarti apa? Cara hidupnya pun diatur oleh siapa? Allah. Makan makanan saya terserah saya. Orang bertakwa tidak pernah ini makanan semua milik Allah, tubuh saya pun milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi berlaku aturan Allah bukan sampai maghrib. Tapi terusnya masa aturan Allah sampai maghrib, apa itu ngegas. Berarti dia tidak dapat apa-apa, siang harinya nggak dapat apa-apa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tapi itu kan pahala urusan Allah, kita tidak tahu. Tapi hadisnya menunjukkan hal itu. Allahu a'lam. Kalau heran Ustaz, jadi mungkin ya seperti itu tadi ya. Jadi mungkin puasanya dapat pahala, tapi la'allakum tattaqunnya tidak tercapai. Oke, ada pertanyaan lagi Ustadz dari peserta ini, ada di chat box juga. Pak Ustadz mau tanya nih, apakah benar jika puasa sebelum Ramadan hukumnya haram? Misalnya maksudnya mungkin ini yang hari yang Yaumul Syak ya. Hukumnya haram. Misalnya jika sudah terbiasa puasa Nabi Daud bertepatan dengan sehari sebelum puasa Ramadan, apakah puasa tersebut haram? Kalau dalam konteks itu tidak, dalam konteks tadi. Dia biasa puasa Senin Kemis, puasa sunnah apapun. Seandainya jatuhnya Selasa apa Seninnya? Selasa Rabu, nggak tahu nih. Tapi dia jatuhnya Senin puasa, iya karena dia puasa sunnahnya. Yaum Syak itu hari yang diharamkan karena dia ragu. Keraguan ini masuk Ramadan apa belum, maka dilarang. Nah ini bukan karena puasa Ramadan apa belum, dia puasa sunnah. Gitu. Jadi tidak ada masalah dalam konteksnya, maka harus dilihat konteksnya. Jadi kecuali Anda nih, udah puasa aja deh daripada nanti Ramadan. Itu kagak boleh. Nah, itu namanya syak itu apa sih artinya? Ragu. Ramadan apa enggak ya? Kalau di Indonesia, di just kidding namanya juga bercanda. NU mau dia. Di Indonesia. Padahal nggak ada hubungan dengan NU mau dia. Karena orang nggak punya ilmu aja, akhirnya NU mau dia gitu kan. Ru'yat al-hisab, gitu kan. Kita ru'yah apa hisab nih. Kalau Anda ru'yah udah ketahuan nunggu kelihatan bulan apa enggak gitu. Kalau hisab sudah jauh-jauh hari tanggal sekian sudah fix kita puasa tanggal sekian kan gitu. Ini perbedaan pendapat, keep smiling, nggak usah diperuncing dan nggak usah diperdebatkan karena semua punya dalil masing-masing. Ya.
Kalau saya lihat bulan dulu, kalau sudah ditentukan, oh sudah masuk Ramadan baru kita berpuasa. Oh belum ya, sudah tunggu aja gitu kan. Kalau saya sih begitu, mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama sudah kumpul, para ulama kumpul, mereka menentukan satu Ramadan, nah kita ikut. Kalau di Indonesia, kalau di Amerika Kanada kan susah. Jadwal Islamic Center kadang-kadang beda-beda gitu kan. Islamic Center, udah kapan tanggal sekian? Udah kita ikut ijtihad, ikut yang ada di setempat, di ulama-ulama setempat. Allahu a'lam. Oke, jadi maksudnya tadi kalau misalnya memang sudah dalam kebiasaan kita melakukan puasa sunnah yang sudah rutin, jadi tidak apa-apa, insya Allah. Oke, kalau ada yang bertanya lagi, mau langsung bisa angkat tangannya atau tulis di chat box-nya ya. Cek dulu di YouTube, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan YouTube, Facebook juga tidak ada. Ya. Saya tulis nomor HP saya 0811 940 969. Ini yang mau bertanya, silakan saja. Saya tulis di chat. Oh, pakai plus 62 sebentar. Plus 62 811. Ya, silakan ada Bapak atau Ibu Faye Agrata. Silakan. Ibu Faye. Oh, Ibu Faye, oke. Silakan dia. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, kalau kita ada yang sakit atau dilarang dokter untuk berpuasa, bagaimana kita menggantikannya, Ustadz? Dengan fidyah. Jadi gini, kalau Anda sakit, kemudian dokter mengatakan jangan, ataupun apa kondisi Anda bahaya kalau berpuasa, wajib tidak puasa. Saya sedih sekali ada orang berpakai Al-Quran tapi salah, ya, karena tidak, ya mungkin dia nggak belajar asbab nuzulnya. Quran itu nggak bisa tekstual diambil, diterang-terang dipahami. Dia harus ada ilmunya. Bagaimana tentang ayat ini harus gitu. Karena ini kisah nyata. Waktu itu kita beberapa yang bebas panjang langsung banyak Ustaz. Jadi nanya saya Ustaz ini, jadi saya kan punya komunitas ya. Produk-produk pembola Ustaz beberapa tahun yang lalu udah lama. Ada background voice sound Ustaz? Ada. Ada background ya sedikit ya. Oh ya, tes. Masih. Tadi sebetulnya bagus tapi sekarang agak ada on and off. Nggak ada masalah sih. Jelas. Oke, ada sedikit backgroundnya, suaranya. Tapi mungkin cek tapi tidak ada yang ngebuka mic ya. Ada. Baik, balik lagi. Jadi ada pertanyaan, ketika dokter itu mengatakan jangan puasa, makanlah Anda. Ada yang menjawab dengan wantasumu khairlakum in kuntum ta'lamun. Anda berpuasa lebih baik daripada kalian tidak berpuasa kalau kalian mengetahui. Tidak sekurang sebenarnya itu konteksnya beda. Tapi dia pakai ayat itu, akhirnya semuanya puasa. Karena ditantang mana yang ditahu dokter sama Allah. Ya Allah lah. Allah mengatakan ente puasa lebih baik kalau kalian mengetahui wantasumu khairlakum in kuntum ta'lamun. Kalau ente tahu puasa itu lebih baik, puasa jangan puasa Anda lebih sehat. Akhirnya orang berpuasa bisa kolaps itu orang bisa sakit. Ini yang berbahaya. Jadi ayat Al-Quran tadi, jadi gimana puasa? Kalau dokter mengatakan makan. Allah itu sayang. Dan ajaran Islam itu ilmiah. Puasa nggak boleh, ya sudah makan. Nanti gimana bayar? Diqadha pada hari yang lain. Tidak mampu ya di fidyah, bayar fidyah. Terus tadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berpuasa lebih baik daripada kalian tidak berpuasa kalau kalian mengetahui. Caranya bagaimana? Ya, itu adalah konteksnya ketika Anda puasa wajib apa enggak puasa wajib dulu ayatnya belum diwajibkan. Ayat itu Ramadan belum wajib. Suara saya jelas nggak Pak? Ini ada yang nulis di suara tidak jelas. Sebenarnya memang tidak jelas, Ustadz. Ivan juga coba untuk mendengarkan. Nanti mungkin insya Allah bisa diulangi jawabannya oleh Ivan mungkin. Tapi agak sedikit ada. Ini udah dekat mic ini sih.
Maksudnya ada background suara gitu loh. Kalau suaranya jelas besar dengarannya, ya bagus. Tapi ada background. Ya. Mungkin HP-nya Pak Ustadz mungkin ada menyala. Nggak ada ini. HP saya nggak ada suara. Oke. Mungkin dilanjutkan saja jawabannya. Jadi lebih baik Anda makan lebih baik. Itu kenapa? Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sangat ilmiah sekali. Jadi jangan sampai ajaran Islam itu seakan-akan tidak ilmiah, tetap puasa karena perintah Allah. Nah, ayat Al-Quran tadi adalah konteksnya saat itu puasa belum wajib. Oh iya. Karena ayat itu belum turun kutiba alaikumusiyam, belum diwajibkan berpuasa. Dulu itu opsional dulu. Puasa Ramadan, puasa atau tidak puasa dengan bayar fidyah. Itu dulu. Sebelum turunnya kutiba alaikumusiyam. Maka turunlah wa antas. Kenapa? Mayoritas orang pada bayar fidyah kagak puasa. Turunlah ayat Al-Quran. Puasa lebih baik daripada kalau kamu mengetahui. Turunlah ayat itu. Tapi ayat itu sudah ketika kutiba alaikumusiyam bukan lagi bentuknya lebih baik, memang wajib. Jadi ketika diwajibkan ya sudah, kita ini harusnya taat pada Allah. Allah mengajarkan makanlah, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan satu lagi sebentar. Ya, Ustaz. Ya, sebenarnya ini memang hanya Ustaz. Belum bagus ya, Pak? Ada gangguan di belakangnya. Padahal semua sudah off mic, tapi ada gangguan. Ada pertanyaan mungkin ini, Ustaz, satu lagi. Ya, terus. Ya, kemungkinan dari, ya memang ada background di belakang. Ya. Coba tes suara. Tadi gimana? Ya, jadi pertanyaannya ini ada berikutnya. Kenapa ketakwaan kita menurun sesudah Ramadan selesai? Tolong kiat-kiatnya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya katakan ketakwaan itu bukan sebuah keterampilan. Keterampilan itu nggak bisa diterjemahkan takwa. Karena ketika orang itu dalam keadaan bertakwa sekarang, besok belum tentu bertakwa. Maka itu tidak aneh habis Ramadan pada drop. Yang tadi yang baca Quran semangat. Cus turun. Beda dengan keterampilan. Kalau keterampilan Anda punya skill nyetir mobil. 1 bulan, 2 bulan nggak nyetir mobil, 3 bulan nggak nyetir mobil. Tiba-tiba bulan yang ke-6 ada nyetir mobil. Sudah. Ini akhirnya orang nggak bisa nyetir mobil. Enggak, dia bisa nyetir mobil. Itu namanya skill. Gitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah rasa kecintaan kita kepada Allah, rasa kebersamaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Halo? Ada suara ya? Ada suara tapi enggak udah oke sekarang. Masih ada. Mudah-mudahan suara saya lebih baik daripada yang tadi karena HP saya juga shutdown enggak. Oh gitu ya. Ya, agak membaik, cuma masih ada sedikit, tapi insya Allah kita bisa dengar. Jadi ketika kita, saya deketin mic aja lah. Ketika kita mendapatkan ketakwaan, itu harus dijaga, betul kan? Karena ini bukan sebuah keterampilan. Anda bisa bikin rendang, itu keterampilan. Bisa ngejahit, bikin apa, oke lah. 1 bulan, 2 bulan nggak bisa nggak jahit, sekarang jahit lagi, ya masih bisa. 1 bulan, 2 bulan nggak bikin rendang, sekarang bikin rendang, emang bisa, emang punya keterampilan. So, takwa itu bukan keterampilan. Kita ini adalah rasa affection, rasa kebersamaan dengan Allah, rasa cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Maka ada satu poin yang besar tentang takwa adalah kacamata visioner. Visioner itu adalah orang punya pandangan jauh ke depan. Dia akan berhitung apa yang dilakukan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa penuh dengan keimanan dan penuh keberhati-hatian. Kenapa? Nanti di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Saya harus hati-hati. Saya harus hati-hati takut murka Allah. Saya harus hati-hati. Saya harus kejar cinta Allah. Maka berbicara tentang akhirat ini fondasi yang sangat penting sekali. Sehingga kalau kita melakukan ibadah itu betul-betul karena Allah, karena cinta Allah, Masya Allah. Maka rasa ini harus di backup. Backupnya gimana? Lingkungan. Kita harus masuk di lingkungan orang-orang yang saleh. Kira-kira gitu. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Ya.
Ya mudah-mudahan nggak tahu nih suaranya Mas udah bagus apa nggak tahu saya. Masih ada sedikit ya. Ya demikian Ustadz, mungkin sekarang sudah kita sudah muslimkan sudah 1,5 jam, hampir 1,5 jam Ustadz ya. Sebentar Ivan cek ya, kelihatan di YouTube sama Facebook juga. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Ustadz ya. Mungkin ini fikih related ya. Jadi jadwal vaksin kedua saya jatuh di saat puasa. Ya, apakah saya bisa tetap berpuasa, Ustadz? Tetap berpuasa, vaksin insya Allah tidak membatalkan puasa. Oke, insya Allah. Jazakallahu khairan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas segala partisipasinya dalam acara ini. Ustadz, kami mohon Ustadz untuk memberikan doa pada kami dan juga agar kita semua di sini bisa sampai pada bulan Ramadan dan dapat seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari bulan Ramadan tersebut. Insya Allah. Silakan Ustadz doanya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan dan menjalankan penuh dengan keseriusan, penuh dengan semangat mengejar cinta Allah. Yuk kita sama-sama berdoa dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Engkau, ampunilah dosa-dosa mereka semuanya ya Allah. Allah jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami kelak ya Allah, hamba-hambamu yang bertakwa padamu. Ya Allah, berikanlah jiwa takwa dalam diri kami. Bersihkanlah jiwa kami, ya Allah. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai itu orang-orang selalu berbuat amal saleh. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu. Bentuknya adalah ketakwaan dan kesalahan untuk diri kami dan keluarga kami. Bukalah pintu-pintu rahmat-Mu, bukalah pintu-pintu maghfirah-Mu, dan bukalah pintu-pintu keberkahan-Mu, ya Allah, untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami, jadikanlah kubur mereka rawdah min riyadil jinan, wa la taj'al kuburum hufratan min hufrin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf atas kesalahan kekhilafan saya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian halaqah kita pada hari ini.
insya Allah Allah memberikan berkah ya kepada kita. Seperti disampaikan tadi, insya Allah bagi yang ada di Kanada ada sedikit ramah tamah setelah acara ini, jadi mohon stay insya Allah. Oke. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.